cukup banyak poin yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha dari draft pick kali ini. Iya, karena sisi Mereka powernya sangat lebih kuat. banyak. Yes, mereka sangat kuat sisi power, konsisten, metode late game mereka akan sangat kuat. Dan bahkan Profesor, ada satu lagi yang tidak ada di indeks ini. Historical match mereka juga sangat kuat. Iya, stresnya terlalu banyak dan kita bakal lihat siapa yang lebih berani untuk melakukan gerakan proaktif di 2 menit awal. Baxia kah? Atau Guinevere. Guinevere. Oke, untuk di last match for today, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Welcome to Mobile Legends. Menuju ke dalam Land of Down game yang pertama. EVOS Glory, mereka butuh poin kemenangan di match ini, Profesor. Kalau enggak, mereka akan semakin tenggelam di posisi klasemen. Ya. Sementara dari Bigetron, mereka cukup aman. Dengan kemenangan 2-0 kemarin. Tapi apakah benar-benar cukup aman melihat bagaimana potensi mereka yang belum mendapatkan game lose sama sekali. Apalagi melihat potensi early game dari Warlord yang berani banget melakukan poke damage karena dia punya Fun Strong di belakangnya. Dan kali ini, Norman move. Bigetron ingin bermain lebih galak di early game. Tapi lihat di sana first blood. Super Cat. Dengan sangat sigap permainan dengan agresivitas yang sangat tinggi diberikan. Ternyata permainan move yang cukup merugikan EVOS Glory didapatkan. Karena melihat seperti ini, kondisinya memang tidak cukup baik, Profesor. Ya, tapi sedikit menguntungkan bagi Van Ranger Mas. Karena setidaknya dia membuka satu vision dengan Little Wanderer agar nantinya dari Veldora lebih aman di menit 1.40. Dan untuk sekarang malahan aku lebih berfokus kepada Van-nya. Dia udah level 4, tinggal rotasinya mau ke arah mana. Kalau ke arah XP Lane, ini timing yang tepat menurutku untuk memecahkan bagaimana Viraga Armor sebelum Sorizo mendapatkan level yang keempat. Oke, dan aku yang takutkan malah apa, Profesor? Kalau tadi kenanya ke arah Warlord dan dia trigger Purify, itu akan merugikan sekali, Profesor. Ruginya kondisinya. jadi 2 ya. Setuju Dan banget. untungnya aja itu ke arahnya ke arah Phantom. Dan lihat, poking damage Eman belum berhasil menancapkan satu lagi. Kalau gue bilang blade-nya terhadap seorang Brans, Ya. kalau itu nyala, itu akan ngebuat Brans kemungkinan possibility-nya pulang. Light wheel ya. Iya, pokoknya kalau dia nggak pulang minimal itu ada yang turun dari Phantom. Tapi lihat double shot dari Bransnya terlalu jauh juga jaraknya sehingga pokingan damage-nya akan lebih mengungguli Eman di laning phase. Oke, nampaknya setup kembali terjadi dan informasi sudah terdeteksi. Super Ken memaksa Van ke arah belakang, tapi Super Ken tahu tidak bisa memaksakan langsung. Dan lihat, kali ini Super Ken harus hilang. Termakan dengan sangat instan secara Veldora. Kayaknya bukan target yang wise untuk bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Sorizo, ini juga tidak memiliki damage yang cukup. Langsung tadi dan implosion drop kayak kali ini Moreno masih bisa menyelamatkan Turtle. Lihat kombinasi antara Yes laner, rover dan mid laner yang bukan hanya mendelay tapi juga hampir saja membuat EVOS Glory rugi bantar. Wah, hampir tapi Moreno berhasil untuk mendapatkan turtle pertama untuk Bigetron Alpha, Profesor KB. Dan itu setup yang aku tadi maksud di match yang kedua Momochan. Bagaimana para mid laner lebih mampu untuk nge-follow up apa yang dilakukan para XP lanernya. Dan gak cuma itu, komunikasi dari 3 versus 4-nya ini loh. Wah, Brans bawa assassin, Profesor. Dan itu dia yang terjawab sekarang, apalagi dengan Fatal, critical damage akan lebih tinggi. Namun Tenacity sedikit holding, karena dia tidak mau kalah juga atas Eman yang membawakan Emblem Fighter. Ya, at least dia masih bisa ada sedikit defensif ya. Ya, survivability-nya juga nggak Survivability. kalah banget. Dan kalau kita lihat juga dari segi talent prediction, cukup banyaknya Ya. akan menuju kepada Bigetron Alpha. Namun seperti biasa Mirko Mirkers! dengan satu hal yang sangat-sangat berbahaya bagi EVOS kalau boleh Dan jujur. kalau EVOS fans melihat ada Mirko dengan logo tim EVOS yang dipilih itu agak cukup berat. Harus ketar-ketir ya. Yes, tapi lihat Angela udah mulai merasuki tubuh sosok seorang Van. Trigger yang dilakukan dan tidak ada teamfight ini yang diuntungkan sekali Bigetron Alpha, Profesor. Gak cuma itu, bahkan kalau kita lihat dari Van-nya, dia udah gak bakal di-engage lagi sama Super Ken. Super Ken udah tahu kalau seandainya nanti Van bakal benar-benar di-backup oleh Van Strong. Sehingga combo Van Strong kali ini membuat Super Ken kayaknya lebih ragu untuk melakukan spatial migration untuk kedua kalinya. Setelah tadi dia di-engage di area jungle dari EVOS Glory. Harusnya ada trauma. Itu ada agak cukup jadi pertanyaan sih. Trauma karena mungkin gini, ekspektasi dari Super Ken tadi adalah dia berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi di situ kondisinya Super Ken nggak punya badan juga. Iya. Dan Betul. semuanya fokus ke arah Super Ken. Dan durability yang cukup rendah untuk seorang Guinevere. Head to head dengan seorang Baxia. Ya udah pasti dia kalah dari segi role-nya aja udah berbeda. Tapi Eman mengamankan corrosion site yang menandakan kalau dia akan lebih berani untuk bermain front to back.
dia tidak mau kalah damage dengan Brans. Yang kali ini Bransnya tentu akan lebih memiliki advantage di early game. Sehingga mungkin Bigetron Alpha ingin mengincar tim fight di menit yang ke-6 nanti. Veldora? Oke, tapi nampaknya Veldora udah mulai megang Super Ken. Di sana Hames lagi di take down. All in the last insanity-nya gagal. Warlock terlalu jauh. Meskipun begitu Super Ken lihat masih coba untuk bertahan tidak bisa terlalu lama. Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS Glory dia berhasil mendapatkan turtle yang kuat. Absorb damage. Dan penting sekali untuk defensif pulang. Dan tidak meninggalkan korban jiwa. Lagi-lagi dipegang kakinya oleh Veldora, Profesor KB. Sehingga Super Ken mau nggak mau dipaksa untuk meninggalkan sisi objektifnya. Iya. Dan membiarkan memang EVOS yang berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua. Dan ini dia yang kita nantikan. Bagaimana Fun dengan retribution yang sangat on point. Walaupun begitu, walaupun didapatkan turtle-nya, tapi menurutku harus ada yang lebih diperhatikan. Yaitu gold lanernya Eman yang kali ini masih belum terpick off. Dan menandakan Bigetron masih bisa keep up dengan level dan juga gold. Mereka malah plus dari 400 gold. Dan ini menandakan kalau EVOS Glory harus lebih berani dalam membuat movement seperti Warlord lakukan tadi di area top lane. Yes, ingat. Turtle hanya setengah, Profesor. Dan itu harus mereka hitung. Gimana caranya mereka tertinggal sedikit dari segi farmingan yang dimiliki. Tapi Momo-chan, bayangkan kalau rotasi yang tidak dilakukan karena bottom lane atas seorang KYY, ini pasti kemungkinan besar Eman tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Betul, setuju sih. Tapi Ki udah dilihat pergerakannya, itu udah mulai diketahui juga. Tapi space create sih Sakit sebenarnya. banget. Itu sakit loh. Ya, ya. Itu benar-benar harus di-respect. Dan lihat di sana Fun. Bakal coba didapatkan. Secret Hammer dan Implosion untuk mencoba menyelamatkan sosok para pasukan dari Bigetron Alpha. Eman. Nampaknya kali ini Eman coba untuk bisa memberikan sedikit poking damage. Dan harus jadi arah bottom lane ini kalau tidak di cover oleh Super Cat, ini akan pecah. Boleh matanya ke Warlord karena Warlord memiliki implosion dan tidak ada purify dari Bigetron Alpha. Ini bisa menjadi sebuah inisiasi tambahan. Hanya saja sangat disayangkan ketika kita melihat dari battle spellnya Warlord, itu dia membawakan purify. Jadi dia tidak bisa menimbulkan elemen of surprise ketika membawakan implosion flicker. Iya, tapi terlihat sebenarnya ya Bigetron mereka udah berusaha semaksimal mungkin untuk memancing semua resource utility yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Glory. Kelihatan dengan adanya Heartguard yang di-pop up berkali-kali oleh Funstrong menuju ke arah Salangfa. Tapi Bigetron, mereka masih bermain dengan cukup hati-hati. Ini team fight-nya agak sedikit berbeda. Karena di arah bottom lane mereka harus fokus dengan ada minion yang masih bergerak. 5 lawan 5. Sedangkan di sana pasukan dari tim EVOS Glory memasang ke belakang. Mendapatkan Eman, tapi Eman masih bisa dengan flickernya kabur. Masih free untuk para pasukan dari Bigetron. Belum ada bisa didapatkan tadi Moreno. Karena dia terpleset harus menggunakan flickernya. Untuk itu implosion! KYY dari arah belakang tiba-tiba. Di balik itu semua para pasukan dari tim EVOS Glory memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Fun, the retribution of Fun tidak dikontes karena waktu yang diberikan di saat team fight tadi itu cukup, Momo-chan. Wah, sayangnya tidak ada follow up damage dari pemain-pemain Bigetron, Profesor KB. Ya. Udah implosin mengenai ke arah 3 pemain. Dan dengan adanya turtle yang dimenangkan match up-nya oleh EVOS Glory, menandakan bahwa level mereka akan lebih advance. Kali ini tentunya early game dipegang penuh oleh teman-teman dari EVOS Glory dengan level. Hanya saja dari segi emblemnya yang tadi udah sempat dimanfaatkan dengan fatal, sepertinya Brans masih membutuhkan Berserker's Fury sebelum nantinya dia bisa bermain lebih front to back lagi. Ki tadi udah kelihatan terkena heptasis, hampir 1 bar HP, 1 pixel HP hilang begitu saja. Itu key. Itu Ki, Itu Ki. bukan backlinernya. Bukan Tentu damage dealer mau ya. nggak mau Eman dengan item seperti Corrosion Sight harus lebih memperhatikan lagi posisinya atau menyediakan lagi item-item defense yang jauh lebih mumpuni seperti Wind of Nature salah satunya. Atau setidaknya dia akan bermain menuju ke arah Thunderbelt untuk memberikan efek slow terhadap Fun yang tidak memiliki efek dash ketika tidak ada Baxi Shield United. Apa memang targeting dari Bigetron ini yang emang mereka bakal bermain secara objektif terlebih dahulu nih untuk di area early sampai mid game ya? Ya, tapi kalau saat ini yang aku lihat untuk permainan targeting mereka, ini Super Ken nggak boleh muncul di map pertama. Mereka harus pancing dengan adanya Eman di sana dan Ki harus siap standby karena tabrakan seperti ini yang akan terjadi. Dan ketika mereka tidak ada yang tahu keberadaan Super Ken, momen Super Ken untuk menangkap Brans itu sangatlah penting. Plus Entah- Purify cuma di tangan Warlord. Ya, makanya aku mengarahkan ke arah Brans. Kalau ke arah Walrod ini akan cukup sia-sia. Dan gak cuma itu sih, menurutku di sini Bigetron Alpha rata-rata ambil hero moment kan. Iya. Guinevere, Tigreal, lalu ada juga Vexana. Yang dimana kalau misalkan ada satu ultimate yang miss, itu udah pasti bakal rugi banget buat Bigetron Alpha. Krusial, Mereka harus set up ulang. Dan ini adalah hero team fight berlima. Jadi kalau misalkan mereka berpisah, jatuhnya Bigetron Alpha lumayan bisa dibilang waste talent mereka. Ketika emang mereka harus dalam keadaan grouping. Dan itu yang mungkin dihindari dari tadi ya sama pemain-pemain Bigetron. Mereka menghindari team fight
mungkin 4 lawan 1 atau 4 lawan 5 di sini. Dan merelakan objektif turtle 2 dilempar ke arah pemain dari EVOS Glory. Oke, tampaknya di sana Warlord harus defensif mundur ke arah belakang. Itu memberikan satu informasi kalau tidak ada IMU. Dan yang mungkin jangan sampai dilupakan oleh Bigetron Alpha adalah Momochan, the power of retribution dari Fan. Itu nggak boleh dilupakan. Itu dia, salah satu hal yang membuat tentunya EVOS Glory atau mungkin Fan sendiri cukup percaya diri dalam melakukan kontes di area objektif lotnya dan dipaksa untuk dilakukan reset kali ini. Karena posisinya 4 melawan 5 ini possible banget untuk EVOS Glory. Iya, dan bahkan bisa melakukan split push bagi EVOS Glory karena Itu mereka dia. membawakan Angela. Sehingga membawa Angela. presence globalnya sangat-sangat mudah. Tapi Implosion menuju ke arah sosok seorang. Oh my God. Langsung ada Hardcat menyelamatkan Veldora. Tapi di belakang sana KR hilang. Dan tenaga sedikit terlambat karena berhit dari seorang Pras. Mampor-porandakan Sorizo. Kepakan 3 orang hilang. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka kali ini mendapatkan keuntungan dan looking for wipeout. Veldora mendapatkan Super Ken wipeout plus Lord. Ini benar-benar rugi bandar. Wow, ternyata implosion yang dibuka oleh Ki ternyata tidak memenangkan tim fight untuk Bigetron Alpha, Profesor KB. ini jatuhnya benar-benar wipeout yang manis banget buat teman-teman dari EVOS Glory. Langsung muncul tiba-tiba 3000 gold difference. Dan tentunya dengan hal seperti ini, Van makin lebih percaya diri untuk melakukan kontes retribution di Lord yang selanjutnya. Yes, ditambah lagi sekarang mereka menargetkan ke arah Veldora masih dengan hal yang sama. Itu kayaknya menurut aku nggak wise. Veldora lihat betapa kuatnya dia. Ditambah lagi Hardcat, Fan, Veldora bukan target yang baik. Franz target utama mereka. Masalahnya ketika implosion dari Ki itu udah masuk mengenai hanya ke arah satu pemain. Veldora emannya tumbang. Jadi nggak ada damage yang cukup dari pemain-pemain Bigetron. Sementara Veldora udah memegang kaki pemain-pemain dari Bigetron. Ya menurut aku dengan kondisi dari Veldora sebagai targeting aja tadi udah. Iya, salah kah? Itu menurut aku nggak wise sih. Aku nggak bilang salah tapi Masih ada target yang lebih bijak. bijak. Seperti ya, karena kita terlihat dengan sangat jelas Franz tidak memiliki Purify bahkan di depan sana Ethan gagal untuk keluarkan Franz tumbang. Para pasukan dari tim EVOS mereka memiliki badan dan lihat perhit dari seorang Franz. Langsung Flicker untuk melakukan sedikit defensif. Veldora terlalu dalam, di dalam base turret itu adalah sebuah keuntungan untuk para pasukan Bigetron. Kalau nggak di dalam base turret mungkin team fight tadi juga masih bisa dilanjutkan. Dan lihat, karena adanya Council Gaming memberikan informasi dan lihat rotasi yang terjadi membuat para pasukan dari tim EVOS mereka juga mendengarnya dan langsung retreat. Oh, tapi dalam momen tersebut kayaknya emang gak bakal ada backup dari EVOS Glory. Yang pertama Brands tadi gak ready dengan flickernya. Otomatis kalau misalkan Brands akan mengadu dari segi damage, dia pasti bakal dimakan duluan sama Ki atau bahkan Moreno dengan instannya karena flickernya sudah ready. Sementara untuk Eman, karena dia juga memiliki flicker, makanya dia berani banget untuk engage ke lini depan. Ketika Van berada dalam posisi yang offset bersama dengan Veldora. Van Strong juga berada dalam posisi yang cukup berbahaya tadi. Resikonya sangat amat tinggi ketika menggunakan hard guard dan ternyata ada satu pemain yang terjebak di dalam base turret. Itu yang mungkin harus dihindari sama EVOS Glory. Oke, tapi implosion dikeluarkan KYY. Di depan sana Pras dari pilihan utama flicker telah dikeluarkan. Dan lihat mereka langsung mundur para Poranda. Van dan dengan ada special English dan terperangkap KYY menjadi korban satu-satunya. Setidaknya cuma itu yang bisa dilakukan. Tapi trigger yang dilakukan KYY, 30 detik kematiannya dia ditukar dengan satu flicker Brands. Apakah worth it? Wah, ini sih jujur masih belum worth it. Karena mau bagaimanapun Ki tetap butuh flicker tersebut untuk menimbulkan efek kejut. Apalagi mungkin efek kejutnya ketika kita melihat adanya Lord 10 detik ke depan. Dan ini bisa menjadi salah satu winning condition moment ketika Van berada di dalam pit dari Lordnya. Dan membawa Baxia tentunya di tangan dari pemain-pemain EVOS Glory. Backupnya bakal cepet banget dari segi rotasi, Profesor. Setuju, apalagi lihat hard guard dari Van Strong yang Ready. selalu ready. Dan bisa digunakan di momen-momen krusial seperti momentum tadi. Tapi untuk sekarang yang paling terpenting adalah bagaimana Warlord dengan Purify-nya. Karena dari tadi Warlord sangat-sangat mudah sekali untuk lepas dari ikatan pemain Bigetron Alpha ketika implosion digunakan. Yes. Sorizo udah mulai harus pegangin sih. Super Ken gak boleh masuk terlalu dalam. Special Migration ke arah belakang itu bukan sebuah pilihan utama. Dan Ethan mereka mendapatkan satu momentum. Dan Super Ken cuma bisa melihat Lord yang diambil. Van! Tumbang dan bahkan di sini Brasem dan Tay berhasil mendapatkan Lord. Para pasukan dari tim EVOS Glory memaksa tim fight kembali dan Eman terperangkap. One last hit dari seorang Brands masih dihindari dengan adanya flicker. Lihat, Super Ken gak boleh ngebuka badan. Dan ini adalah keuntungan sekali untuk Brands. Lihat,
Dia tahu dia nggak target utama. Dia tinggal burst down. Lihat proyektil seluruh pelurunya masuk ke arah belakang. Dan sosok Super Ken cuma bisa ngeliatin Lordnya diambil oleh EVOS Glory. Iya, berawal dari Super Ken yang melakukan spatial migration ketika Lord HP-nya masih sangat-sangat banyak. Dan hal tersebut menjadi salah satu kendala ketika teman-teman dari Bigetron Alpha tidak mampu untuk mengadu contested retribution. Padahal Ki tiba-tiba mendapatkan fun di dalam pit dari Lordnya dan itu yang mungkin dituju. Itu yang udah dibahas juga sama Ranger Emas. Fun dari posisi Super Ken ini gak boleh terlalu kelihatan muncul Nggak terlebih boleh. dahulu. Dan Fun gak boleh terlalu dalam juga di Itu dalam area dia. dari pit Lordnya karena itu adalah tempat yang paling berbahaya bagi Baxia ketika melakukan contested retribution. Apalagi melawan Tigreal, tentunya yang butuh momentum dengan area of effect, dengan implosionnya. Namun ternyata Bigetron mereka belum bisa untuk mendapatkan lot tersebut meskipun akhirnya berhasil di-clear dengan cukup cepat. Malah menurutku ini jadi momentum yang tepat. Winning condition dari EVOS Glory adalah mempertahankan Brans dengan flickernya. Ketika Brans terpaksa menggunakan flicker, mungkin itu bisa menjadi momentum yang tepat. Sehingga spatial migration yang tadi di Lord mungkin bisa dialihfungsikan untuk Brans. Secara tidak langsung ketika Brans terpaksa untuk menggunakan flicker, Ki akan full senyum di sana. Ya, itu dia. Kembali lagi seperti yang aku sudah sempat sounding. Kalau misalnya targeting mereka udah harus diganti. Bahkan kalau mereka membutuhkan sekalipun melakukan flanking, it's okay, no problem. Tapi kalau misalnya mereka udah flanking, udah targetingnya, udah tepat karena Brans, tapi following up-nya sedikit terlambat itu juga cukup merugikan. Nah tapi ini juga mungkin bisa menjadi winning condition bagi EVOS Glory. Menabrak ke arah Sorizo. Biarkan Sorizo-nya pecah dari Viraga Armor. Sehingga dia tidak bisa mengendalikan bagaimana setup dari Lord. Karena export di area Lord sangat-sangat kuat sekali dan sangat mudah sekali untuk memainkan Viraga Armornya dengan passive stack yang begitu banyak. Ya, tapi cukup dewasa juga ya untuk Warlord sendiri karena ketika tadi team fight yang kita lihat di area Lordnya 2 jungler hilang, Warlord sebenarnya punya chance yang besar untuk ngejar ke arah pemain-pemain Bigetron yang masih survive. Kalau kita sedikit melihat replay presented by Samsung Galaxy, ini posisi dari Super Ken memang dipegangin terus-terusan sama Veldora. Ketika Fan-nya tumbang memang tidak ada power retribution sama halnya dengan Bigetron, tapi lihat. Ketika ada seorang Sorizo yang gak punya Viraga Armor yang masih bisa dikejar sama Warlord, ternyata Warlord gak melakukan hal tersebut. Ya. Dia cukup bijak untuk, oke, akhirnya kita lepaskan, kita reset lagi karena kita udah menang dari segi objektif. Ya karena setidaknya kalau Sorizo udah nggak punya lagi Viraga Armor, dia nggak akan bisa langsung ngebadanin semua pemain dari EVOS Glory. Permasalahan utamanya adalah sekarang immortality-nya udah up. Sehingga mau nggak mau Sorizo harus dihentikan Dipecahkan sebelum dulu. nantinya ada Lord yang selanjutnya. Tapi lagi dan lagi Bigetron Alpha punya power spike yang sangat mengerikan di late game. Karena ini dia power dari export ketika sudah mendekati momentum 6 item. Dan satu lagi, kita melihat Eman dengan item fullnya. Dia udah punya 13.000 gold. Di sini akan cukup berat juga untuk para pasukan dari tim EVOS menahan Fun contohnya. Dia akan berada di arah frontlaner. Bahkan Veldora dengan Vengeance sekalipun, itu juga akan cukup sulit. Sekarang kondisi yang sudah terlihat, Super Ken kembali lagi membuka posisinya. Ini bukan hal yang baik karena mereka nggak bisa di-all-in. Lihat, Super Ken langsung coba di-targeting. Sedangkan para pasukan dari tim EVOS, mereka tinggal mengadu di depan sana. Dan Super Ken Sakaratul Maut dengan ada implosion mencoba untuk mendapatkan sosok dari seorang Warlord. Para pasukan dari tim EVOS, Fan yang Sakaratul Maut terpakan Fan. Dipegangin kakinya oleh sosok seorang Sorizo. Meskipun begitu, Super Ken gagal mendapatkan special migration antara Fan dan juga Brans. Mereka akhirnya harus mundur. Dua tim fight terpecah, sama-sama mendapatkan keuntungan dari masing-masing. Ada yang immortalnya pecah, ada yang spell flickernya juga berhasil didapatkan. Tapi ini kayak hanya untuk memancing aja Van Strong dengan hard guard-nya. Dan setelah itu mereka disengage. Tapi ingat cooldown dari Angela cukup cepat di late game seperti ini. Iya, dan fokusnya benar-benar terpecah jadi dua Profesor KB. Yang satu, memang Veldora akan lebih berfokus untuk menumbangkan Eman terlebih dahulu. Sementara Super Ken di sini harus memecahkan tentunya Fan di area depannya karena lagi-lagi power of retribution dari seorang Fan perlu diwaspadai oleh pemain-pemain Bigetron. Oke, mereka udah melakukan setup kembali. Di depan sana Fan telah membuka badan karena dia berani ada hard dan implosion. Berhasil mendapatkan satu buah poin tapi Brans masih free hit. Veldora tumbang, Warlord akan menjadi korban kedua. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka harus mundur mendadak. Dan Brans kali ini terlalu sakit. Cover yang baik terhadap seorang Brans. Tapi nampaknya tidak bisa menyelamatkan seorang Warlord. The best yang bisa dilakukan oleh seorang Sorizo. Mengejar dimanapun Fastron berada. Flicker sekalipun nampaknya tidak terlalu berarti. Dan Flicker tertrigger. Ini kesempatan untuk Bigetron mendapatkan Lord, Profesor. 5 melawan 3, kuantitas yang cukup merugikan bagi EVOS Glory. Hanya tersisa Van di sana dengan satu hard guard yang mungkin masih ingin ditahan oleh Van Strong. Dan cooldown saat ini apakah sempat untuk nantinya Van bisa mencuri satu buah Lord yang cukup penting. Apalagi sudah ada Queen's Wings dan 20.000 darah tersisa.
Lord sepertinya akan didapatkan dengan cuma-cuma bagi Bigetron Alpha. Lord Evolve Momo-chan. Wow. Setelah mereka melakukan defense yang cukup lama dan bahkan langsung up menuju ke area top lane. Itu kesabaran yang benar-benar membuahkan hasil sih untuk pemain-pemain dari Bigetron. Dari awal mereka coba untuk paksa Heartguard dibuka terlebih dahulu dari seorang Vanstrong. Dan ketika team fight yang kedua dibuka, ternyata posisi dari Super Ken lebih siap dengan Violet Requiem-nya. Dan menurutku ini akan menjadi berbahaya karena Eman ready dengan flickernya. Memecahkan Brans- immortality dari Yes. Veldora. Kalau Brans dalam keadaan winning condition, dia sangat mudah untuk melakukan deliver damage. Tapi lose condition, Brans harus menjaga posisi jangan sampai dia tertarik dengan implosion. Yes, satu itu. Dan yang kedua, Super Ken gak boleh kelihatan. Dan Brans harus hilang dulu dari map. Implosion kembali dikeluarkan depan. Wabakama Chandra. Brans hilang. Isan pick up. Fire double kill. Looking for triple kill. Tapi fokus ke arah PS yang berbounce ke arah tim EVOS. Mereka gak bisa mempertahankan base mereka. Karena Sorizo menghujam semua. Looking for Mania. Apakah akan ada Mania dari seorang Eman? Karena kita bakal melihat Mania. Looking for Savage. Apakah Savage pertama di FPL kali ini, season 13 dibuka oleh Eman. Evan dengan Savage pertama di FPL Indonesia season yang ke-13. Satu buah setup yang begitu manis dari Ki, follow up yang